Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel kami. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Eksplorasi Wisata. Kali ini kita akan melakukan perjalanan menuju salah satu tempat kuliner legendaris di Pantai Sanur, yaitu Warung Mak Beng. Warung ini sudah terkenal dengan menu andalannya sup ikan dan sambal pedasnya yang khas. Jadi, ayo kita langsung berangkat. Perjalanan kita mulai dari daerah Jimbaran yang berjarak sekitar 20 km menuju Pantai Sanur, dengan memakan waktu sekitar 30-40 menit, tergantung kondisi lalu lintas. Rute yang akan kita tempuh ini melewati beberapa jalan utama, jadi pastikan untuk selalu hati-hati, terutama di tikungan dan lampu merah. Setelah melewati kawasan Jimbaran, kita akan masuk ke Jalan Bypass Ngurah Rai. Jalan ini menghubungkan kawasan selatan Bali hingga ke timur. Jalur ini biasanya ramai, jadi kita harus waspada dengan kendaraan besar seperti truk dan bus. Akhirnya setelah perjalanan sekitar 30 menit, kita tiba di Warung Mak Beng. Tempat ini sudah berdiri sejak tahun 1941. Jadi lebih dari 80 tahun melayani pelanggan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Menu utama di sini yaitu satu paket yang terdiri dari sup ikan, ikan goreng, dan sambal pedas khas Mak Beng. Ikan yang digunakan di sini selalu segar karena ikannya didatangkan langsung dari tangkapan di laut. Serta bumbu yang digunakan yaitu bumbu tradisional Bali yang membuat cita rasanya benar-benar istimewa. Walaupun menunya sederhana, Warung Mak Beng selalu ramai. Jadi siap-siap untuk antri ya, terutama kalau datang saat jam makan siang. Akan tetapi rasanya yang sangat enak dijamin sepadan dengan perjuangan teman-teman saat mengantri. Sebetulnya saya sudah pernah makan di Warung Mak Beng ini satu kali. Kalau antrian ini tidak lama, saya akan coba makan siang di sini ya. Oh ya, berhubung pada saat berkunjung ini antrian masih sangat banyak dan cukup lama menunggu, saya akhirnya memutuskan untuk makan sup ikan di salah satu warung makanan yang terkenal juga di Sanur, Bali. Yuk kita jalan lagi. Untuk menuju Warung Bambu Lulu, kita akan melewati beberapa jalan utama. Pertama-tama, kita kembali ke Jalan Bypass Ngurah Rai dari arah Warung Mak Beng. Sanur memang punya banyak jalan yang tenang dan sepi di arah pemukimannya, tapi begitu kita masuk ke jalan utama, suasana kembali ramai. Setelah keluar dari area pantai, kita langsung bertemu dengan Jalan Bypass Ngurah Rai. Ini adalah jalan besar yang membentang dari utara ke selatan Bali dan menjadi jalur utama di Bali. Kita hanya perlu mengikuti jalannya sebentar sebelum belok ke arah Jalan Danau Buyan. Setelah mengikuti Jalan Bypass Ngurah Rai, kita akan masuk ke Jalan Danau Buyan. Kemudian belok ke Jalan Sukamerta. Ini adalah daerah pemukiman yang lebih sepi dibanding jalan utama. Warung Bambu Lulu berada di kawasan ini. Jalannya teduh dengan banyak pepohonan di sekeliling. Nah, akhirnya kita tiba di warung makan Bambu Lulu, spesial sop ikan dan seafood. Parkirannya yang cukup luas, jadi jangan khawatir, kita tidak perlu mencari-cari tempat parkir. Mari kita masuk dan lihat apa yang spesial di sini. Di warung Bambu Lulu ini ada dua area, yaitu area indoor ber-AC dan area outdoor. Ini area outdoornya, cukup luas dan nyaman, serta bersih. Jangan khawatir, walaupun di outdoor, suasananya sejuk, karena di sekeliling ini masih banyak pohon-pohon yang menjadikannya sejuk. Tapi ketika saya datang, saya tidak bisa masuk ke area indoornya karena sedang penuh oleh banyak pengunjung. Warung Bambu Lulu Sanur ini ternyata memiliki beberapa cabang, yaitu di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Gading Serpong.
Warung Bambu Lulu Sanur ini menyajikan sup ikan dan menu seafood lainnya. Tapi yang menjadi menu andalan di sini adalah sup kepala ikan. Untuk sup ikan sendiri, kuahnya ada 2 tipe, yaitu kuah garang asam dan asam manis pedas. Bagi kalian tidak suka pedas, saya sarankan pilih kuah yang garang asam. Bagi yang suka pedas, bisa pesan yang kuah asam pedas. Akhirnya pesanan saya datang. Kali ini saya pesan paket sop daging ukuran medium. Dengan harga Rp78.000, kita sudah dapat sop ikan, nasi, dan 3 potong ikan goreng. Tapi paket ini belum termasuk minum ya. Kita makan dulu ya. Rasa kuah supnya yang segar dan asam sangat terasa. Dagingnya empuk sekali dan tidak bau amis. Untuk ikan gorengnya gurih dan empuk juga. Ini jenis ikannya yaitu ikan kakap putih. Dan semua makanan di sini halal ya teman-teman. Bagi teman-teman yang muslim seperti saya, jangan khawatir kalau makan di sini. Untuk jenis sambalnya ada 2 jenis. Satu sambal goreng rasanya yang gurih dan cukup pedas. Dan satunya lagi semacam sambal dabu-dabu. Kalau saya menyebutnya seperti itu ya teman-teman. Rasanya yang segar, gurih, dan ada sedikit pedas-pedasnya. Jadi bagi kalian yang suka dengan makanan berbahan olahan ikan seperti sup ikan ini, kalian boleh dong coba warung Bambu Lulu Sanur. Kalau kalian berada di area Sanur, tempat ini sangat wajib dikunjungi. Setelah menikmati makan siang di warung Bambu Lulu yang menyajikan sup ikan dan seafood dengan suasana yang nyaman, tujuan saya berikutnya adalah salah satu tempat dessert paling terkenal di Sanur, yaitu Massimo Gelato. Massimo Gelato sudah lama dikenal sebagai gelato terfavorit di daerah sini. Dan seringkali ramai pengunjung, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Massimo Gelato menawarkan berbagai rasa gelato yang dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi. Menggunakan resep tradisional dari Italia, mulai dari rasa yang klasik seperti vanila dan coklat, hingga rasa unik seperti pistachio dan tiramisu. Semuanya tersedia dengan tekstur yang lembut dan rasa yang otentik. Suasana di Massimo juga menyenangkan dengan konsep yang sederhana namun hangat, sangat cocok untuk bersantai setelah makan siang atau yang sedang berjalan-jalan di sekitar Sanur. Di sini kamu bisa memilih gelato favoritmu langsung dari etalase. Kemudian menikmatinya sambil duduk di area yang tersedia atau sembari berjalan-jalan santai di sekitar Sanur. Lokasinya yang strategis membuat Massimo Gelato sering menjadi destinasi kuliner yang wajib dikunjungi saat berada di Bali. Kita akan mengajak kalian menjelajahi sebuah tempat modern di Sanur yang menawarkan pengalaman berbelanja, kuliner, dan hiburan yang seru. Ini dia Icon Mall Sanur Bali. Icon Mall Bali Sanur adalah salah satu pusat perbelanjaan terbaru yang ada di kawasan Sanur. Mall ini menghadirkan nuansa modern yang cocok untuk kalian yang ingin berbelanja, bersantai, ataupun sekedar menikmati suasana Bali dengan konsep yang lebih urban. Lokasinya yang strategis di Jalan Danau Tamblingan, yaitu jalan pusatnya keramaian di Sanur, yang menjadikannya mall ini mudah dijangkau dari berbagai penjuru orang-orang di Bali. Icon Mall Sanur memiliki desain interior yang elegan dengan tata ruang yang luas dan nyaman. Di sini, kalian bisa menemukan berbagai macam toko dari brand lokal hingga internasional. Mulai dari fashion, elektronik, hingga kebutuhan sehari-hari, semuanya ada di sini. Beberapa toko yang sangat diminati di sini antara lain Marks & Spencer, Uniqlo, H&M, dan di sini juga ada toko oleh-oleh khas Bali, yaitu Krishna Premium. Serta toko sepatu terkenal, yaitu Converse, Steve Madden, Birkenstock, dan masih banyak lainnya. Toko-toko brand lain yang ada di sini. Tidak hanya untuk berbelanja, Icon Mall Bali Sanur juga menjadi tempat yang ideal untuk berburu kuliner. Di sini tersedia berbagai pilihan restoran dan kafe dengan menu lokal dan internasional.
dari coffee shop, dessert, atau makanan berat. Semuanya ada di sini. Beberapa spot kuliner yang populer di sini ada Cuanki Bandung Mang Udin, Ketan Susu Kemayoran 1958, Batagor Cuplis, Pia Bintang, Pia khas Bali, Sri Kaya Brastagi, Kue Pancong Sikabayan, Ratu Mangga, Es Pisang Ijo Paijo, dan masih banyak lainnya. Tempat ini cocok sekali untuk kalian yang ingin bersantai setelah berbelanja atau sekedar nongkrong bareng dengan keluarga, pasangan, atau teman-teman. Selain itu, Icon Mall juga dilengkapi dengan supermarket, yaitu Market City, yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga dan makanan, sehingga menjadikannya tempat yang praktis untuk berbelanja sehari-hari. Selain tempat berbelanja dan makan, Icon Mall juga menyediakan berbagai fasilitas hiburan. Ada bioskop modern untuk kalian yang ingin menonton film terbaru, serta area bermain anak yang bisa jadi tempat favorit bagi keluarga yang datang bersama anak-anak. Untuk kalian yang ingin bersenang-senang, Icon Mall juga sering mengadakan event-event menarik yang sayang untuk dilewatkan. Icon Mall Sanur sering mengadakan berbagai acara dan prop menarik, mulai dari pameran seni, festival musik, hingga diskon besar-besaran di berbagai toko. Jadi, pastikan kalian selalu cek kalender event mereka di platform semua media sosialnya ya, agar tidak ketinggalan keseruannya. Untuk akses ke Icon Mall, ini sangat mudah dijangkau. Bagi yang membawa kendaraan pribadi, mall ini memiliki fasilitas parkir yang luas, baik untuk mobil maupun motor. Lokasinya yang berada di jalan utama membuatnya sangat strategis untuk dikunjungi. Jadi, untuk kalian yang sedang berada di Sanur, Icon Mall Bali Sanur adalah pilihan yang sempurna untuk berbelanja, menikmati kuliner, dan mencari hiburan. Baik untuk sekedar jalan-jalan santai atau belanja kebutuhan, mall ini menawarkan pengalaman yang menyenangkan. Pantai Bangsal Sanur adalah salah satu bagian dari kawasan pantai yang lebih besar di Sanur, Bali. Pantai ini menawarkan suasana yang lebih tenang dibandingkan dengan beberapa pantai Sanur yang lebih populer. Meskipun tidak sepopuler pantai Matahari Terbit atau pantai Sindu, Pantai Bangsal sering dikunjungi oleh warga lokal dan wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai tanpa keramaian berlebihan. Pemandangan sunrise yang mempesona seperti pantai-pantai di sepanjang pesisir Sanur, Pantai Bangsal juga menawarkan pemandangan matahari terbit yang indah. Langit yang cerah di pagi hari menciptakan warna-warna spektakuler yang memantul di permukaan laut tenang, menjadikannya tempat yang ideal untuk bersantai sambil menikmati keindahan alam. Untuk melihat sunrise dari Pantai Bangsal Sanur ini, nanti saya akan coba datang lagi lebih pagi ya. Pantai Bangsal memiliki suasana yang lebih damai, dengan pengunjung yang lebih sedikit dibandingkan pantai-pantai terkenal lainnya di Sanur. Ini adalah tempat yang cocok bagi mereka yang mencari ketenangan sambil menikmati pemandangan laut, atau sembari membaca buku di tepi pantai. Pantai ini juga dikenal sebagai tempat bersandarnya perahu-perahu nelayan tradisional Bali, yang disebut cukung. Perahu-perahu ini memberikan pemandangan khas lokal yang memikat, terutama saat pagi hari ketika para nelayan berangkat atau kembali dari melaut. Meski lebih tenang, wisatawan tetap bisa menikmati beberapa aktivitas air seperti paddleboarding atau sekedar bermain air di tepi pantai. Ombaknya yang relatif tenang juga membuat pantai ini cocok untuk berenang. Pantai Bangsal terletak tidak jauh dari pusat Sanur dan mudah diakses.
Meski infrastruktur di sekitar pantai tidak selengkap area yang lebih ramai, seperti Pantai Sanur bagian selatan, pengunjung masih dapat menemukan fasilitas dasar seperti warung makanan dan tempat parkir. Pantai Bangsal Sanur adalah destinasi yang tepat bagi wisatawan yang ingin merasakan nuansa Bali yang lebih tenang, tanpa keramaian turis lain, tetapi tetap dengan pemandangan yang indah dan budaya lokal yang terasa kental. Pantai Matahari Terbit. Walaupun pantai ini dikenal sebagai tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit, suasana sore di Pantai Matahari Terbit ini juga sangat menenangkan. Langit berwarna lembut, angin pantai yang sejuk, dan suasana yang jauh lebih tenang dibandingkan pagi hari, membuat sore ini terasa damai. Di sore hari, pantai ini lebih banyak dikunjungi oleh warga lokal yang ingin bersantai setelah beraktivitas harian. Banyak juga yang datang untuk sekedar berjalan-jalan, menikmati sore, atau bermain bersama keluarga. Pelabuhan Sanur terletak di kawasan timur pesisir Bali, tepatnya di Sanur. Sekitar 30 menit berkendara dari Kuta dan hanya 15 menit dari pusat kota Denpasar. Pelabuhan ini mulai dikenal sebagai titik keberangkatan utama menuju Kepulauan Nusa Penida sekitar 1 dekade terakhir. Seiring dengan semakin populernya destinasi seperti Nusa Penida dan Nusa Lembongan di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Pelabuhan Sanur dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Di sini, kamu bisa menemukan loket tiket yang menjual tiket dari berbagai operator perahu cepat, area tunggu yang cukup nyaman, dan beberapa kios makanan ringan serta minuman. Selain itu, ada juga toilet umum yang bisa digunakan oleh para wisatawan sebelum berangkat. Pelabuhan ini biasanya mulai ramai sejak pagi, terutama pada musim liburan. Para wisatawan datang dari berbagai belahan dunia untuk menuju pulau-pulau kecil yang menakjubkan di sekitar Bali. Jadi, kalau teman-teman ingin menghindari antrian panjang, disarankan untuk datang lebih awal atau lebih pagi. Saat teman-teman tiba di pelabuhan, teman-teman bisa langsung menuju loket tiket untuk membeli tiket keberangkatan atau menukarkan tiket yang sudah teman-teman pesan melalui online. Setelah mendapatkan tiket, pastikan teman-teman memperhatikan jam keberangkatannya. Biasanya boarding dimulai sekitar 15-20 menit sebelum waktu berlayar. Jadi jangan sampai terlambat ya. Banyak turis yang datang lebih awal untuk menikmati sarapan atau sekedar bersantai sebelum naik ke perahu. Suasana di sekitar pelabuhan cukup tenang dan nyaman, membuatnya jadi tempat yang asik untuk menunggu. Belakangan ini, Pelabuhan Sanur mengalami banyak perkembangan untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dermaga baru dan fasilitas yang lebih modern telah dibangun untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan lebih lancar dan efisien. Hal ini tentunya membantu mengurangi antrian dan waktu tunggu, terutama saat musim liburan. Sekitar Pelabuhan Sanur juga terdapat banyak warung makan dan kios souvenir yang bisa teman-teman kunjungi. Teman-teman bisa mencicipi makanan lokal Bali sebelum berangkat atau membeli souvenir untuk kenang-kenangan. Ada juga beberapa penginapan yang berada di dekat pelabuhan. Jadi, kalau teman-teman ingin menginap sebelum berlayar, teman-teman bisa dengan mudah menemukan akomodasi di sini. Dari Pelabuhan Sanur, teman-teman bisa memilih berbagai tujuan, termasuk Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Perjalanan dengan perahu cepat biasanya memakan waktu sekitar 30 hingga 45 menit, tergantung cuaca dan kondisi laut. Ada banyak pilihan operator perahu cepat yang bisa teman-teman pilih, dengan jadwal keberangkatannya cukup sering, mulai dari pagi hingga sore hari. Perahu cepat ini menawarkan perjalanan yang nyaman dan cepat. Dengan kapasitas penumpang antara 30 hingga 50 orang per kapal, pastikan kamu memilih operator yang terpercaya dan mengikuti semua instruksi keselamatan yang diberikan sebelum berangkat.
ada sedikit tips praktis buat teman-teman yang ingin naik perahu cepat. Pastikan untuk membawa barang secukupnya dan simpan barang elektronik seperti ponsel atau kamera di dalam tas tahan air. Kadang-kadang ombak bisa cukup besar atau lebih tinggi, jadi lebih baik berjaga-jaga. Jadi teman-teman, itulah gambaran lengkap tentang Pelabuhan Sanur, salah satu pintu gerbang utama menuju keindahan pulau-pulau di sekitar Bali. Dengan fasilitas yang lengkap dan akses yang mudah, Pelabuhan Sanur menjadi pilihan utama bagi para wisatawan yang ingin berlibur ke Nusa Penida, Nusa Lembongan, atau Nusa Ceningan. Pantai Bangsal Sanur adalah salah satu tempat favorit untuk wisatawan lokal dan internasional. Kali ini, saya akan menyewa sepeda untuk berjalan-jalan santai menyusuri pantai di sekitar Sanur menuju Pantai Mertasari. Di sini, menyewa sepeda sangat mudah dan harganya juga terjangkau. Untuk 1 jam, teman-teman cukup membayar Rp25.000 hingga Rp35.000. Tergantung jenis sepedanya. Pilihan saya jatuh kepada sepeda klasik ini, karena menurut saya, sepeda ini sepertinya nyaman dibawa jalan santai sambil menikmati pemandangan. Nggak sabar nih buat mulai perjalanan, ayo kita berangkat. Pantai Bangsal Sanur terkenal dengan jalur sepedanya yang nyaman. Jalurnya rapi dan terpisah dari jalan umum. Jadi aman untuk yang mau bersepeda santai sambil menikmati angin pantai. Sepanjang perjalanan, kita akan melihat banyak warung kecil, pengunjung yang duduk-duduk santai di pinggir pantai, dan pemandangan laut yang indah. Sepanjang jalur ini, kita bisa merasakan suasana Sanur yang damai, jauh dari keramaian kota. Kalau teman-teman ingin istirahat, banyak tempat duduk di sepanjang jalur yang bisa digunakan. Sepanjang jalur ini, kita bisa merasakan suasana Sanur yang damai, jauh dari keramaian kota. Kalau teman-teman ingin istirahat, banyak tempat duduk di sepanjang jalur yang bisa digunakan. Setelah meninggalkan Pantai Bangsal, kita akan melewati Pantai Segara Ayu dan Pantai Sinduh. Kedua pantai ini juga sering jadi tempat favorit pengunjung yang ingin berjemur atau sekedar jalan-jalan sore. Di sekitar sini, ada beberapa restoran yang menyajikan makanan laut dan kafe-kafe kecil dengan suasana pantai. Sambil lanjut bersepeda ria, saya akan coba menjelaskan sedikit tentang kawasan Sanur. Sanur adalah kawasan wisata yang terletak di Bali bagian timur, yang terkenal dengan keindahan pantai, sejarah, dan budaya Bali yang kental. Pantai-pantai di Sanur terkenal dengan ombaknya yang tenang, membuatnya ideal untuk berenang, snorkeling, atau sekedar berjalan-jalan santai di pesisir. Sanur juga memiliki jalur sepeda yang panjang, menghubungkan berbagai pantai sepanjang pesisir timur. Berikut beberapa pantai yang ada di Sanur. 1. Pantai Matahari Terbit. Terletak di bagian utara Sanur, pantai ini dikenal dengan keindahan matahari terbitnya. Banyak pengunjung yang datang pagi-pagi untuk melihat sunrise atau memulai perjalanan mereka ke Pulau Nusa Penida dan Nusa Lembongan dari pelabuhan kecil di sini. Pantai Segara Ayu. Pantai ini berada dekat dengan pusat Sanur dan menawarkan suasana tenang dengan warung makan di sekitarnya. Wisatawan sering menghabiskan waktu bersantai, berenang, atau mencoba olahraga air seperti kano. Pantai Sinduh. Pantai ini terletak di tengah-tengah kawasan Sanur dan dikenal dengan pasirnya yang halus serta ombak yang tenang. Di sekitar pantai ini terdapat banyak warung makan dan kafe kecil yang menyajikan makanan khas Bali. Pantai ini juga merupakan tempat favorit bagi keluarga lokal. Pantai Karang.
Pantai ini memiliki suasana yang sedikit lebih sepi dibandingkan dengan Pantai Sindi. Banyak wisatawan yang datang ke sini untuk berjalan-jalan di sepanjang jalur sepeda dan menikmati suasana santai sambil melihat perahu-perahu nelayan lokal. Pantai Semawang terletak di bagian selatan Sanur. Pantai Semawang dikenal sebagai lokasi yang cocok untuk berenang dan bersantai. Pemandangannya yang cukup indah, terutama dengan adanya beberapa hotel mewah yang menghadap pantai ini. Pantai Mertasari. Pantai ini berada di ujung selatan Sanur dan sering lebih sepi dibandingkan pantai-pantai lainnya. Ini adalah tempat yang sempurna untuk mereka yang ingin menjauh dari keramaian dan hanya menikmati suasana tenang sambil melihat sunset. Pantai ini juga sering digunakan untuk kegiatan yoga, meditasi, dan olahraga air seperti kitesurfing. Sanur memiliki sejarah panjang yang sangat berkaitan dengan perkembangan Bali modern dan tradisional. Nama Sanur pertama kali muncul dalam catatan sejarah pada tahun 917 Masehi. Dalam sebuah prosesi kuno yang ditemukan di daerah Blanjong, Sanur Selatan, prosesi Blanjong ini adalah bukti tertulis paling tua yang pernah ditemukan di Bali dan menceritakan tentang Raja Sri Kesari Warmadewa yang memerintah di Bali pada waktu itu. Ini menunjukkan bahwa Sanur sudah menjadi pusat peradaban sejak zaman Bali kuno. Pada abad ke-19, Sanur juga menjadi saksi penting dalam sejarah penjajahan di Bali. Di tahun 1906, terjadi perang puputan Badung antara Raja-Raja Bali dan tentara kolonial Belanda. Pasukan Belanda mendarat di Sanur sebelum akhirnya menyerang kerajaan Badung yang berpusat di Denpasar. Pertempuran tersebut berakhir tragis, dengan Raja-Raja Bali dan para pengikutnya memilih melakukan puputan atau pertempuran sampai mati daripada menyerah pada penjajah. Dalam konteks sejarah modern, Sanur menjadi destinasi pariwisata pertama yang diperkenalkan di Bali. Pada tahun 1932, pelukis Belgia bernama Adrien Jules Mayer de Malpers menemukan Sanur dan menetap di sana. Ia kemudian menikah dengan penari Bali bernama Ni Polok dan mendirikan rumah di tepi pantai Sanur. Rumah Le Mayer kemudian dijadikan museum yang dikenal sebagai Museum Le Mayer yang hingga kini masih menjadi salah satu objek wisata budaya di Sanur. Sanur menjadi tempat wisata pertama yang berkembang secara internasional di Bali, bahkan sebelum kawasan Kuta dan Seminyak. Pada tahun 1960-an, hotel internasional pertama di Bali, Bali Beach Hotel, dibangun di Sanur, yang memperkenalkan Bali ke pasar pariwisata dunia. Hotel ini dulu dikenal dengan nama Ina Grand Bali Beach, yang sekarang berganti nama menjadi The Meru Sanur. Hingga kini, Sanur dikenal sebagai salah satu daerah di Bali yang paling kaya dengan budaya dan tradisi lokal. Berbeda dengan Kuta atau Seminyak, yang lebih komersial dan sibuk, Sanur menawarkan suasana yang lebih santai dan tenang, serta mempertahankan elemen-elemen budaya Bali yang kental. Acara keagamaan dan adat istiadat masih sering dilakukan di sepanjang pantai, termasuk ritual persembahan kepada laut yang disebut melasti, yang diadakan setiap menjelang Hari Raya Nyepi. Sanur juga dikenal sebagai tempat yang ramah keluarga dan senior, dengan pantai yang tenang, jalur pejalan kaki yang panjang, dan fasilitas yang nyaman. Banyak pengunjung yang memilih menginap di daerah Sanur untuk mencari suasana yang lebih santai, tenang, dan menikmati pengalaman Bali yang lebih otentik dibanding daerah wisata lainnya di Bali. Sanur tersebut berkembang sebagai destinasi wisata yang seimbang antara
modernitas, dan tradisi. Menjadikannya pilihan utama bagi mereka yang ingin merasakan keindahan pantai Bali sambil tetap menghormati akar budaya setempat.
akhirnya kita sampai di Pantai Mertasari. Tempat ini terkenal dengan suasananya yang lebih tenang dibanding pantai-pantai Sanur lainnya. Cocok sekali untuk bersantai sambil menikmati sunset atau sekedar duduk di pinggir pantai sambil menikmati angin laut. Perjalanan dari Pantai Bangsal ke sini kurang lebih sekitar 3-4 km. Dan dengan bersepeda santai, kita bisa sampai dalam waktu sekitar 20 hingga 30 menit. Pastinya perjalanan ini sangat menyenangkan karena kita bisa menikmati pemandangan yang indah sepanjang jalan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan informasi menarik tentang wisata dan kuliner di Bali. Sampai jumpa di video berikutnya.